Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hedi Auto. Ini adalah Jetour Dashing. Ini adalah salah satu mobil atau salah satu brand terbaru yang baru masuk ke Indonesia. Dan mereka pun juga sempat ikut pameran kemarin di GIIAS 2024. Ini memajang dua mobil. Ada Dashing ini, Jetour Dashing, dan juga ada Jetour X70. Jadi menarik mobilnya mereka. Dan sekarang ini aku sudah dapat unit tesnya. Jadi aku bisa metes mobil ini secara lengkap, seperti apa rasanya, senyaman apa, konsumsi bahan bakar seperti apa saja kelebihan dan juga kekurangannya. Kita akan bahas semua dalam video ini. Simak videonya. Jetour Dashing ini bisa dibilang satu kelas dengan Honda HR-V dan juga Hyundai Creta, karena mereka city car yang compact juga dan ukurannya pun nggak beda jauh. Tapi kok dibandingin ya ukurannya ya, kelihatannya ini sedikit lebih besar dibanding Honda HR-V maupun Hyundai Creta. Nah, mobil ini masih baru banget di Indonesia. Seperti aku bilang di awal, masih baru banget. Bahkan harganya saja masih belum keluar. Jadi Jetour Dashing ini harganya masih belum keluar sampai sekarang. Tapi aku sudah tanya ke pihak Jetournya juga, berapa sih kira-kira harganya kalau misalkan memang sudah dijual. Jadi kata mereka, kemungkinan besar harganya akan di bawah 500 juta. Atau bahkan di bawah 400 kalau bisa, kata mereka. Jadi menarik sekali. Dan kedepannya pun juga ini Jetour ini akan CKD. Jadi dari awal mereka berjualan nanti, itu unitnya sudah CKD semua. Sedangkan di sebelahku ini masih unit dari Malaysia. Jadi yang perlu aku tekankan adalah unit yang aku tes ini itu kemungkinan belum tentu sama speknya dengan yang ada di Indonesia. Tapi kata mereka sebisa mungkin akan dibuat sama speknya. Sebisa mungkin akan dibuat sama. Tapi kita akan coba dulu deh seperti apa rasanya Jetour Dashing ini. Bentuk depan, ya bentuk depannya sih jujur aku suka dengan bentuk depannya. Kelihatan keren gitu bentuk depannya. Ini DRL, lihat nih, DRL di bagian atas keren, dan ini DRL 2 in 1 sama lampu indikator. Jadi kalau lampu indikator nyala, kelihatannya pun keren dan terang juga. Lampu indikator ada di bagian atas sini. Lampu utamanya ada di bagian bawah sini. Di sini ada logo Jetour yang besar juga. Jadi nggak mungkin nggak tahu ini brand mobil apa, jelas-jelas ada namanya di sini juga. Nah, yang aku tes ini adalah yang versi yang tipe standar. Jadi ada dua tipe ya Jetour Dashing ini, ada standar dan ada yang plus. Bedanya apa? Nah, itu pertanyaannya, bedanya apa? Kalau misalkan yang versi standar ini, dia belum dilengkapi dengan seperti kamera 360, velgnya dia ukurannya lebih kecil, belum ada ADAS atau Advanced Driver Assistance System, jadi kayak blind spot monitoring, lane keeping assist, gitu-gitu dia masih belum ada. Dan juga belum ada sunroof, panoramic sunroof dia juga masih belum ada. Sedangkan yang versi plus, sudah ada itu semua, sudah ada ADAS, Advanced Driver Assistance System, sudah ada Adaptive Cruise Control, sudah ada Lane Keeping Assist, sudah ada Blind Spot Monitoring System juga sudah ada kamera 360. Jadi jangan tertipu oleh kotak di sini, ini ditutup depannya, karena bukan tipe plusnya itu. Di kanan pun juga ada tempat yang sudah untuk meletakkan kamera, tapi ditutup aja gitu. Terus velgnya pun dia juga sedikit lebih besar, tapi keren velgnya itu. Aku suka lihat velgnya yang itu. Ini bagus, bentuknya bagus menurutku. Warna hitamnya bagus, cuman kalau buat aku lebih seneng warna putihnya sih. Putihnya itu jauh lebih keren kalau misalkan buat aku. Jadi warna grillnya ini yang hitamnya lebih menyala gitu loh. Lebih menyala, kelihatan lebih bagus. Jadi kayak gini bagian sampingnya. Yang teman-teman pasti langsung itu adalah handle pintunya. Jadi handle pintunya ini flat, jadi rata gitu. Membukanya itu kayak di Tesla. Cukup kita tekan gini, terus tinggal kita buka. Keren sih, lebih kelihatan modern lah, lebih kelihatan futuristik lah, cocok. Membuka mengunci pintu itu cukup tekan tombolin aja, udah membuka, tinggal kita buka lagi. Nah, ini seperti aku bilang, dia belum dilengkapi dengan ADAS, jadi belum ada blind spot monitoring system. Ini yang harus tempat kamera tapi ditutup, jadi kayak ada tutupnya gitu, nggak ada buat kamera sama sekali. Nah, velgnya berhubung yang ini yang versi standar, jadi seperti ini bentuknya. Dia ukurannya 18 inci velgnya yang kelihatan
Bannya mungkin karena bannya yang tebel sih ya, jadi velgnya nggak kelihatan besar banget. Untuk ground clearance saya ini sudah cukup tinggi, sama seperti rival-rivalnya lah Hyundai Creta maupun Honda HR-V. Dia sudah lumayan tinggi. Nah ini bagian belakangnya seperti ini. Bagian belakangnya sih aku suka ya. Ini lampunya dia bentuknya keren, dan di bagian bawah lampunya ini juga ada lampu lagi. Tapi bentuknya dia motif itu seperti garis finish gitu loh, yang keren, sangat keren. Pada saat nyala tuh keren banget. Aku suka sekali sama bentuknya. Di sini ada logo Jetour lagi yang besar, sama di sini ada logo Dashing. Jadi ini adalah yang Dashing emang, tapi tidak dilihat kan yang tipe standar atau yang tipe plusnya. Mungkin kita hanya bisa membedakan dari velgnya saja kalau misalnya kita mau bedain. Di bawah ada bumper tambahan yang harus diakui mirip seperti di MG, mirip banget. MG itu punya bumper yang seperti ini persis. Bagasi membukanya sudah elektrik. Nah, oh ya, lampu indikator ini sequential ya, jadi sudah keren juga. Nah ini maaf, ada air netes karena habis nyuci tadi. Bagasinya, nah pintunya dulu nih. Jadi pintunya itu bisa kita atur dari dalam, mau bukanya seberapa lebar, mau berapa derajat, bisa kita atur. Jadi enak kalau kita nggak mau bukanya lebar-lebar, bisa kita atur membuka. Oh misalnya segini aja atau segini aja lah ya. Atau kita mau buka paling lebar juga bisa. Ini kebetulan pas diaturnya, pas dibuka segini aja. Bagasinya, ini mobil hanya 5 seater ya, bukan 7 seater, hanya 5 seater. Dan bagasinya ini besar dia. Bagian belakangnya besar, di bawah ada tempat penyimpanan lagi dan besar banget. Sama di bawahnya ada ban serep yang bukan full size, tapi bannya ban kaleng. Velgnya velg kaleng, sorry, bukan ban kaleng. Ban kaleng nggak bisa jalan. Nah, ada lampu LED 2 di bagian kanan sama di bagian kiri. Satu. Ini bagasi besar dia. Duduk kursi bagian belakangnya, ini berasa rendah sih emang. Berasa rendah, tidak seperti normalnya mobil-mobil itu kan biasanya lebih tinggi bagian belakangnya kursinya. Ini entah kenapa berasa lebih rendah, enak aja gitu, tidak terlalu tinggi sehingga kita bisa mendapatkan juga headroom yang lebih banyak. Tinggi ke 179 cm, sisa legroom dia masih ada sekitar 5 jari, sisa headroom ini masih banyak banget. Dan ini adalah posisi berkendaraku yang paling nyaman, sudah aku set tadi. Di tengah sini ini ada armrest, ada 2 cup holder di sini. Ya cup holdernya sebetulnya agak mengganggu sandaran tangan ya kalau misalnya kita meletakkan minum di sini. Jadi kalau misalnya letakkan di bagian depan mungkin dia bisa lebih enak, dan sandaran tangan ini juga nggak begitu besar menurutku. Ya nggak begitu besar untuk sandaran tangannya. Door trimnya, bagian pintunya ini menurutku desainnya pun cukup bagus dia. Cuman emang hampir tidak ada soft touch sama sekali, kecuali di sini, tapi sangat tipis banget soft touchnya ini, bukan yang soft banget tuh nggak. Oke lah. Ada jahitan-jahitan di sini warna merah yang memberi kesan lebih sporty juga. Ada speaker juga kecil di sini, tweeter gitu. Nah, speakernya suaranya jernih emang, tapi memang suara jernih, sangat jernih menurutku. Tapi bassnya aja yang bassnya kurang, nendang bassnya itu, biasa bassnya. Masih banyak hardcase di bagian pintu sini. Sandaran tangan ini oke, di bagian sini ada soft touch sama jahitan merah lagi, soft touch. Bawah masih hardcase semua, jadi masih banyak yang menggunakan hardcase di bagian pintu sini. Tapi overall desain pintunya ini masih sangat-sangat bagus menurutku. Tengah ada kisi-kisi AC 2, ada tempat untuk meletakkan HP, ada satu colokan USB dan satu colokan USB-C. Nah, jadi masih ada colokan USB-A biasa. Mungkin itu di bagian belakang. Kalau misalkan yang versi Dashing Plus, itu dia ada tambahan lagi sunroof di atas. Lebih keren sebetulnya kalau ada sunroof. Sekarang kita lihat ke bagian paling depannya, karena beli mobil seperti ini itu pasti juga rata-rata ownernya lah yang nyetir. Oke, kita nyalain dulu mesinnya. Mesinnya memang dia halus ya, menurutku dia mesinnya halus. Kita nyalakan dulu AC-nya karena agak panas sih soalnya. Nah, itu ada kucing berantem, mohon dimaafkan untuk suaranya. Ya biar mereka berantem, dah kita lanjut review aja. Nah, interiornya ini aku suka ya. Dia lebih futuristik interiornya, keren. Dia sudah menggunakan full layar untuk instrumennya, tapi memang untuk informasinya tidak sebanyak itu. Jadi misalkan yang kita perluin itu range bahan bakar, bisa seberapa jauh lagi sih untuk mobil ini jalan, itu dia nggak ada. Tapi kalau misalkan kayak average consumption, rata-rata rata-rata konsumsi bahan bakar berapa, itu masih
ada sama tire pressure monitoring pun juga ada. Tire pressure monitoring aja ada loh, masa range bahan bakar nggak ada? Harusnya ada itu. Udah aku cari-cari nggak ketemu soalnya. Posisi berkendara ini enak, posisi berkendara harus diakui dia enak. Setirnya ini bisa diatur tilt dan teleskopik. Untungnya teleskopiknya ini turunnya ini pas, nggak tidak terlalu tinggi segini ya, jadi pas banget turunnya, dan masih agak tinggi menurutku, tidak bisa lebih rendah lagi. Tapi overall posisi berkendara dia enak. Setir dia enak untuk digenggam, dia menggunakan kulit yang empuk juga, enak. Ada beberapa tombol di sini yang bentuknya jujur aja mirip banget sama Mercedes-Benz, sangat-sangat mirip sekali. Karena aku begitu masuk mobil ini ngeliat tombolnya, wah Mercedes-Benz sekali ini untuk tombol-tombolnya, bentuknya bagus emang. Sebelah kiri ada untuk cruise control, ada untuk mengendalikan ke instrumen, jadi untuk radio segala macam itu bisa kita atur-atur dari sini juga. Sebelah kanan ini adalah untuk fokus ke head unitnya, sebelah kanan untuk head unit, jadi untuk volume, voice command, ganti-ganti track semua bisa langsung dari sini juga. Tengah konsol ini simple dia, jadi memang tombol-tombol itu diminimalisir di bagian tengah ini sehingga kelihatannya lebih clean, lebih bagus gitu. Emang dan bagus beneran ini. Ini adalah untuk shifternya. Seperti ini dia untuk shifternya, simple, enak juga untuk dioperasikan juga. Bawahnya ini ada untuk electric parking brake, auto hold, lampu hazard, sama ada hill descent control. Mobil ini sudah ada hill descent control. Kapan lagi Honda HR-V atau Hyundai Creta aja nggak ada. Ini sudah ada hill descent control. Sebelah sini ada wireless charging yang gede juga, jadi kita nggak perlu takut HP kita cukup apa enggak ya. HP kita kan 15 Pro Max, cukup nggak ya masuk sini? Cukup, sudah pasti, sudah dicoba soalnya. Kursi pun juga enak menurutku, sandaran ini enak. Dia tuh kayak mau ke arah bucket seat gitu loh. Memang nggak fully semi bucket gitu nggak, tapi enak, badan tuh seperti dipeluk sama kursinya. Bentuk kursinya pun juga bagus, sandarannya enak, sandaran buat kepala pun juga empuk juga. Pengaturan kursi ini sudah elektrik. Nah, dia sudah elektrik khusus di bagian kanan, di bagian kiri dia masih manual. Bahan-bahannya sih sebetulnya kerasa solid di bagian dalamnya ini. Cuman memang masih banyak plastik aja sih, masih banyak hard case aja. Overall kabin ini masih bagus menurutku. Lampu sudah ada auto juga, jadi udah wajib lah ya, mobil zaman sekarang nggak ada auto nggak mungkin lah ya. Oke, sekarang yang ditunggu-tunggu pasti adalah bagaimana rasanya mobil ini di jalan. Kita langsung aja cobain. Oh ya, head unitnya ini sudah dilengkapi sama Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi untuk fitur Bluetooth-nya sudah lengkap juga dia. Untuk AC semua pengaturannya ada di bagian sini, tapi single zone untuk AC-nya. Untuk pengendaliannya nggak perlu repot-repot masuk ke tab satu-satu lagi, bisa dari sini langsung kita aturnya. Untuk AC, suhu, semua pengaturan AC lengkap di sini. Menggunakan haptic touch juga sama. Keren sih. Lengkap untuk head unit ini sudah lengkap nih. Oke, sekarang kita langsung cobain aja. Let's go. Jadi yang pertama aku rasain ya pas bawa mobil ini ya, satu, posisi berkendaranya yang enak. Ini harus diakui, posisi berkendaranya enak. Karena kayak pas aku sebutin tadi, setirnya ini kan bisa diatur tilt dan juga teleskopik. Walaupun teleskopiknya ini, walaupun tiltnya itu nggak bisa terlalu rendah. Jadi buat aku ini masih agak tinggi, tapi sudah pas lah. Jadi posisi berkendara bisa dapat yang enak juga karena bisa diatur teleskopiknya itu. Lalu kursinya ini pun juga enak, dia empuk, kursinya sandarannya sangat empuk, bisa diatur lebih rendah walaupun udah mentok segini sebetulnya kursinya, nggak bisa lebih rendah lagi, tapi udah buat aku sih udah pas. Tapi orang kan postur badannya beda-beda, jadi tergantung juga. Bantingan suspensinya, nah bantingan suspensinya ini berhubung ini yang unit Malaysia, versi Malaysia, karena kan nantinya kan bakal CKD ya yang Jetour Dashing ini kan masih unit tes yang Malaysia, jadi suspensinya itu masih ada agak keras sedikit, tidak terlalu empuk banget enggak, tapi enggak terlalu keras juga, jadi pas lah untuk suspensinya.
katanya Jetour, katanya orang dari pihak Jetour itu yang versi Indonesia nanti akan dibuat lebih soft suspensinya sih. Jadi menyesuaikan juga sama jalanan di Indonesia, bisa lebih empuk jadi untuk banding suspensinya. Katanya mereka begitu. Tapi walaupun ini pun tidak terlalu empuk, ini pun masih sangat enak untuk sehari-hari bandingan suspensinya. Dia di tol dia juga enak, handlingnya pun dia juga enak, bagus handlingnya, sangat-sangat oke sih menurut gue ini untuk suspensinya. Tapi kita lihat juga nanti yang versi Indonesianya seperti apa suspensinya nanti, lebih nyaman kah atau enggak. Nah, berapa sih untuk harga dari Jetour Dashing ini? Untuk harganya dia masih belum keluar sebetulnya, tapi dari pihak Jetour sudah ngasih kira-kira berapa sih untuk Jetour Dashing harganya. Berhubung mobil ini sudah CKD, jadi prediksi mereka harganya tuh bisa di bawah 500 jutaan atau bahkan di bawah 400 jutaan kata mereka. Dan kalau memang betul di bawah segitu, berarti dia pas saingannya sama Hyundai Creta maupun Honda HR-V. Harganya sih sangat oke sih menurutku ya. Dan juga kan saat ini Jetour Dashing hanya ada dua tipe aja, ada yang Jetour Dashing standar sama Jetour Dashing yang plus ya. Jadi nama resmi untuk tipe sudah keluar, karena kemarin pada saat digias itu nama tipenya itu bukan standar atau plus, tipenya itu prime atau signature, sama seperti di Hyundai. Cuma sekarang sudah standar dan plus. Ini adalah yang standar yang aku tes ini. Kita udah di mode sport sekarang, kita coba aja. Ada suara turbocharge-nya. Dan sudah 100. Di awal tuh sampai kecepatan berapa gitu, suara turbocharge-nya itu kedengeran banget kayak siulnya itu loh. Suaranya enak sih. Suaranya enak loh. Terus juga karena dia pakai transmisi dual clutch loh. Dia transmisi dual clutch. Jadi perpindahan itu dia juga bisa lebih cepat. Dan jujur aja, dibanding transmisi CVT, aku lebih suka transmisi yang seperti ini, lebih real gitu rasanya perpindahan giginya dibanding yang simulasi-simulasi. Dan tarikannya itu juga enak. Perpindahannya cepat, tapi masih memang ada berasanya sedikit kalau misalkan pindah gigi itu. Power itu sangat cukup gitu loh untuk mobil segini. Sangat-sangat cukup. Dan sudah turbo. Jadi dibandingkan dengan Hyundai Creta atau Honda HR-V, dia itu aku sukanya adalah dia menggunakan transmisi dual clutch. Aku sudah pernah coba Hyundai Creta. Dia kan menggunakan transmisi, kita pindah ke Eco dulu sebentar. Dia kan menggunakan transmisi IVT atau CVT lah ya, Hyundai menyebutnya IVT. Menurutku aku lebih suka transmisi yang dari Jetour ini. Walaupun CVT juga lebih irit, menurutku aku lebih suka transmisi yang automatic biasa seperti ini atau dual clutch. Lebih enak aja gitu loh. Tapi untuk akselerasinya sangat-sangat oke sih ini mobil. Nah, apa aja sih kekurangan dari Jetour Dashing yang aku tes ini? Yang pertama, dia tidak ada mode untuk pilihan AC di, kalau misalnya kita mau hembuskan AC di kaki aja atau di atas aja atau dua-duanya. Jadi tidak ada mode AC yang itu. Padahal kalau misalkan aku sih, kalau ada tambahan itu kan enak, di kaki juga bisa lebih adem kaki ya. Terus yang kedua, tidak ada untuk automatic folding mirror. Jadi kita tidak bisa melipat spion kita secara elektrik. Sayang banget itu. Padahal nambahin itu kan harusnya gampang ya, bisa tinggal nambahin aja. Itu bisa sangat membantu soalnya sudah bisa kelihatan lebih modern juga dibanding kita harus melipat sendiri untuk spionnya. Terus yang ketiga, dia tidak ada separator di bagasi itu. Jadi kalau misalnya kita lihat mobil-mobil 5-seater gitu ya, biasanya itu tuh rata-rata tuh mereka punya separator, jadi tutup bagian atas untuk bagasinya itu. Sedangkan di mobil ini dia nggak ada. Itu disayangkan juga. Terus yang keempat, ini sebetulnya agak aneh juga, tapi dia nggak punya range, bukan nggak punya range bahan bakar, tapi dia tidak menampilkan range bahan bakar. Aku sudah cari, aku sudah lihat satu-satu instrumennya, sudah buka head unitnya untuk nyari range bahan bakarnya, tapi nggak ada juga. Dan entah kenapa, karena soalnya range bahan bakar itu sangat membantu sekali, bisa memperlihatkan kamu masih bisa jalan
berapa ratus kilo atau berapa puluh kilo lagi. Di sini enggak, dia hanya memperlihatkan bar bensinnya aja. Jadi kita ya nggak tahu sih bisa jalan berapa kilo lagi. Seharusnya kalau ada range bahan bakar tuh bisa sangat bagus sekali, dan itu harusnya sudah menjadi standar juga di semua mobil. Agya saja sudah ada itu tampilan range bahan bakar. Di sini masih belum ada. Terus yang kelima, nah yang kelima ini sebetulnya bukan kekurangan ya, tapi antara suka nggak suka aja, orang beda-beda soalnya. Yaitu instrumennya, itu frame rate-nya atau mungkin FPS-nya itu tuh kayak rendah banget. Jadi kayak misalkan kita akselerasi gitu ya, itu tuh naiknya dia kayak patah-patah gitu loh untuk RPM maupun speedometernya. Seharusnya kalau bisa dibuat lebih smooth gitu ya, itu tuh bisa lebih enak untuk dilihatnya. Yang aku maksud patah-patah tuh seperti ini nih, aku tunjukin videonya. Jadi tuh dia naiknya bukan yang halus gitu. Ini sebetulnya tergantung orang masing-masing ya, suka apa enggaknya. Kalau aku pribadi sih lebih suka yang kalau misalkan bisa dibuat halus gitu loh, frame rate-nya atau FPS-nya dibuat lebih tinggi. Untuk resolusi sudah oke, FPS aja yang menurutku kurang. Mungkin itu saja kekurangan dari Jetour Dashing yang aku tes ini.